channel. Kali ini aku akan memberikan sedikit tips dan trik gimana caranya supaya nail gel atau nail art kalian gak gampang ngelupas dan tahan lama. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau ada pertanyaan ya. Kalau sudah, langsung aja kita ke tips dan triknya. Jadi untuk tips dan triknya di sini akan aku jelaskan dalam beberapa poin. Dan untuk poin yang pertama adalah pemilihan kuteknya. Untuk kalian yang masih pemula atau kalian ingin menggunakan yang low budget, aku sarankan kalian menggunakan brand Charzik, Rosalin, dan Arte Clavo. Ketiga ini biasanya aku gunakan, tapi aku paling sering menggunakan yang Rosalin. Jadi ketiganya ini harganya affordable banget, ini di bawah 20.000. Tapi ini tuh kualitasnya udah cukup bagus banget menurut aku. Tapi kalau kalian mau yang sedikit lebih bagus, aku sarankan menggunakan produk Gelish, Eleanor, Asgel, atau brand lainnya ya. Dan ini untuk top coat dan base coatnya biasanya aku menggunakan produk Gelish karena menurut aku top coat dan base coat itu penting banget. Jadi paling enggak kalian harus menggunakan produk yang lebih bagus daripada gel colornya. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tahap persiapan atau preparation. Persiapan pertama yang harus kalian lakukan adalah merapikan kutikula. Kalian wajib banget untuk mendorong bagian kutikula ini supaya nanti pemakaian kuteknya itu lebih rapi. Jadi supaya kalian nanti pakai kuteknya itu ujung yang dekat kulit itu jelas gitu loh batasnya sampai di mana. Kalau bisa kalian gunting kutikulanya supaya kutikulanya itu bersih. Tapi paling nggak didorong aja nggak apa-apa, yang penting batas pakai kuteknya itu jelas. Karena kalau misalnya kalian nggak dorong atau nggak rapihin kutikulanya, batas pakai kuteknya itu jadi nggak jelas dan bisa aja kuteknya itu kena di atas kutikula. Jadi nanti pas kukunya udah tumbuh itu bakal cepet lepas karena kuteknya itu ada di atas kutikula ya, otomatis dia tuh nggak bener-bener nempel di ujung kukunya gitu. Nah kalau kutikulanya udah rapi, sekarang waktunya kita buff atau mengkikir kuku. Jadi di sini aku contohin pakai cara manual dengan kikir kuku seperti ini, atau kalian boleh juga menggunakan kikir kuku elektrik ya. Nah, proses pengkikiran kuku ini sangat penting banget karena ini yang menentukan kuteknya itu bakal nempel atau enggak. Jadi usahakan kalian mengkikir kukunya benar-benar di seluruh permukaan, karena kalau masih ada bagian kuku yang licin gitu, kuteknya nggak bakal nempel dengan sempurna. Nah, di sini aku sedikit tips untuk cara kikirnya. Pertama, kalian gunakan dulu bagian kikir yang kasar, itu biasanya yang nggak ada tulisannya ya, itu kalian kikir ke seluruh permukaan. Selanjutnya baru kikir lagi bagian ujung kukunya menggunakan bagian yang ada tulisannya. Kalau udah semua bagian dikikir, sekarang kalian bersihkan dulu menggunakan brush. Dan setelah itu cek lagi apakah masih ada bagian yang kayak menonjol gitu, yang kayak tajam. Kalau ada, kikir lagi, kemudian sikat lagi. Nah, kalau udah selesai, waktunya kita ke tahap selanjutnya. Tahap ini khusus untuk kalian yang nggak pakai primer atau dehidrator ya. Jadi kalian wajib banget mengusapkan tisu alkohol seperti ini setelah kalian mengkikir seluruh permukaan kuku. Tujuannya supaya nggak ada sisa-sisa debu hasil kikir tadi yang menempel di kuku kalian, dan supaya kuku kalian itu benar-benar kering dan bersih sebelum diaplikasikan kutek. Untuk opsi lainnya, supaya lebih irit atau hemat gitu ya, kalian bisa menggunakan alkohol 70%. Biasanya aku beli yang literan dan aku tempatkan di botol semprot kayak gini. Cara pakainya tinggal disemprotkan ke kuku, setelah itu usap menggunakan kapas tanpa serat atau boleh juga menggunakan tisu seperti ini. Alkohol ini juga penting banget untuk kalian yang punya bisnis nail art. Ini bisa kalian gunakan sebelum menyentuh tangan customer. Jadi kalian bisa semprot dulu tangan dan alat preparation kalian supaya customer itu lebih yakin kalau nail art kalian itu higienis. Oke, tahap preparation udah selesai. Sekarang waktunya kita ke poin selanjutnya, dimana kita akan mengaplikasikan kuteknya. Seperti yang aku bilang tadi, di sini aku nggak akan menggunakan primer atau dehidrator. Jadi aku akan langsung menggunakan base coat seperti ini. Aplikasikan base coatnya itu di seluruh permukaan kuku, jangan terlalu tebal, tipis aja tapi merata ya. Karena kalau terlalu tebal nanti pasti bakal belepotan ke pinggiran kuku atau ke kulit gitu. Karena kalau sampai kena kulit dan itu dikeringin, dibiarin gitu ya, nanti pas kukunya tumbuh itu kuteknya bakal cepet lepas.
Setelah pengaplikasian base coat, sekarang kita akan menggunakan gel color. Di sini kalian wajib banget pakainya itu tipis-tipis aja, bener-bener tipis, tapi merata. Aku saranin kalian untuk pakai yang di jempol itu belakangan, karena kalau di jempol duluan, takutnya pas kita mengaplikasikan di kuku lain, yang di jempolnya itu bakal melebar ke samping gitu. Dan untuk cara pengaplikasian gelnya, biasanya aku itu bakal ambil sedikit aja di ujung kuas, dan aku kasih titik kayak gini di tengah, terus aku dorong sampai ke batas kutikula tadi, terus rapiin ke samping kiri dan samping kanannya perlahan-lahan kayak gini supaya garis pinggirannya itu bener-bener rapih. Usahakan kalau ada bagian yang belepotan ke kulit gitu langsung dibersihin, boleh pakai tangan, tapi lebih bagus lagi kalau kalian pakai kuas. Jadi aku ulang lagi prosesnya. Pertama kasih titik dulu di tengah, terus dorong sampai ke batas kutikula. Setelah itu kalau udah rapi, baru kalian tarik yang di samping-sampingnya, itu benar-benar harus lurus seperti batas kukunya ya. Sebenarnya nggak harus sampai ke pinggiran banget, yang penting rapi aja gitu garisnya. Kalau udah rapi kayak gini tinggal dibersihin, terus dilanjutkan ke kuku-kuku yang lainnya. Dan sekali lagi untuk bagian jempolnya sengaja aku aplikasiin belakangan, karena kalau kita aplikasikan duluan terus kita pakai kutek di kuku lain, nanti bagian jempol itu cenderung miring, jadi kuteknya itu bakal ke samping-samping gitu. Makanya aku pakai yang di jempol itu belakangan. Oke, kalau lapisan pertama udah dikeringkan, sekarang kita lanjut ke lapisan kedua dan ketiga. Aku sarankan kalian pakai 3 lapis atau 3 layer ya, supaya lebih tahan lama dan warnanya itu benar-benar masuk. Ini setelah 3 layer. Tapi kalau kalian menggunakan art yang agak tebal atau artnya itu agak ribet gitu, kalian boleh mengurangi layernya, atau kalian boleh sesuaikan dengan jenis art yang kalian gunakan. Kalau artnya cuman kayak glitter atau cat eye yang aku pakai ini, aku saranin kalian pakai 3 layer atau 3 lapis ya. Nah, kalau udah selesai di art, sekarang tinggal waktunya lapisan terakhir, yaitu top coat. Top coat ini sangat penting banget dalam nail art, karena ini tuh sebagai pengunci atau lapisan terakhir supaya nail artnya itu nggak gampang ngelupas dan nggak gampang luntur pastinya. Pengaplikasiannya sama, aplikasikan di seluruh bagian atas sampai ke ujung bawah. Dan tips dari aku, kalian wajib banget pakai top coat ini di ujung kuku kayak gini. Nah, di ujung kukunya itu kalian lapisin sedikit aja, habis itu rapihin lagi bagian atasnya. Kemudian bersihkan sisa-sisa top coat yang kena di kulit, jangan sampai ada yang kena kulit. Nah, ini tujuannya supaya kalau kalian garuk-garuk gitu ya, jadi ujung kukunya itu udah ada lapisan top coatnya, dan dia tuh jadi nggak gampang ngelupas. Sebenarnya kalau kalian kukunya lebih panjang daripada aku, sedikit lebih panjang ya, itu mulai dari base coat, gel color sampai top coatnya itu kalian bisa pakein dengan cara sampai ke ujung kuku kayak gini, supaya nail gelnya itu lebih tahan lama gitu ya. Tapi karena kuku aku pendek, jadi paling nggak top coatnya harus sampai ke ujung kuku kayak gini, karena ini lapisan terakhir. Kalau udah selesai di cure, sekarang kalian cek lagi apakah hasilnya itu udah bener-bener licin kayak gini. Jangan sampai ada yang bentuknya itu nggak bagus atau kayak bolong gitu. Nah, kalau udah bener-bener sempurna kayak gini, berarti udah berhasil ya. Kita lanjut ke poin selanjutnya, untuk tahap cure atau pengeringan. Jadi aku tuh sering banget dapat customer yang bagian jempolnya itu nggak kering, karena mereka naruh jempolnya itu miring kayak gini di dalam mesin. Jadi bagian sampingnya itu nggak kena cahaya dan nggak kering di bagian sininya ya. Ini tuh harus dibongkar dan diulang lagi dari awal. Karena kalau sampai nggak kering itu nantinya bakal cepet banget ngelupas. Tapi kalian jangan sampai menyalahkan customer, karena mungkin aja mereka nggak tahu gitu ya. Nah, saran aku sebaiknya sebelum tangan customer itu masuk ke dalam mesin, kalian instruksikan dulu mereka untuk meluruskan jempolnya kayak gini, supaya semuanya itu kena cahaya gitu ya. Selanjutnya untuk pemilihan jenis mesinnya, di sini aku biasanya menggunakan merek Sun X kayak gini. Ini udah mesin yang ketiga. Awalnya aku pakai Sun X8, terus Sun X9, dan ini yang Sun X11. Berdasarkan pengalaman aku, semakin tinggi wattnya, semakin kuteknya itu cepat kering dan semakin bagus gitu ya intinya. Kalau yang Sun X11 ini dia 280 watt, jadi udah bener-bener bagus banget.
Untuk gel color atau art biasanya 60 detik kurang itu udah kering, dan untuk base coat dan top coat itu biasanya aku pakai yang maksimal 120 detik, tapi sebenarnya 60 detik aja udah kering. Untuk kalian yang masih pemula, aku saranin kalian pakai yang di atas 120 watt untuk merek Sun X ya, karena aku nggak ngerti merek lainnya, aku nggak pernah pakai. Kalau yang di atas 120 watt itu dia udah pasti bener-bener kering dan bener-bener bagus. Jadi kalau kuteknya itu benar-benar kering, itu biasanya yang bikin kuteknya jadi tahan lama. Untuk mengecek berapa wattnya, kalian bisa cek di deskripsi all shop tempat kalian membeli mesin, karena biasanya di mesinnya itu nggak ada tulisannya, jadi kalian harus perhatikan dulu detailnya sebelum kalian beli mesinnya. Dan ingat, untuk proses cure-nya, untuk base coat dan top coat itu minimal 60 detik, tapi aku saranin 120 detik ya supaya lebih pasti. Dan untuk gel color atau art itu 30 detik cukup, tapi aku saranin lebih lama. Oke, jadi sekian dulu tips dan trik dari aku, semoga bisa membantu kalian yang pemula ya, supaya kuteknya itu lebih tahan lama. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan ke kolom komentar.